Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal ibadallah, usikum wa ya bittaqallah faqad fadhal muttaqun. Ya ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Shadaqallahu nadzim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang telah menimpakan nikmat begitu banyak pada kita. Atas nikmat Allah tersebut kita dapat hadir di tempat yang baik ini, di Baitullah, di rumah, dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, sama-sama kita cintai, kita imani. Insyaallah kita tetap menjadi pengikut beliau yang paling setia sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah kami akan menyampaikan satu judul khutbah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 dalam bentuk pernyataan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ta'adhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang tak diajukan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menginformasikan kepada kita lewat pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, kaumku menjadikan Quran itu sesuatu yang tak diacuhkan. Apa iya demikian? Iya. Allah Subhanahu wa taala inginnya begini, tapi kita maunya begitu. Allah inginnya A, kita maunya B atau Z. Allah inginnya putih, kita inginnya merah atau biru. Mari kita tengok, kita buktikan. Kita tengok suatu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, Al-Quran. Wala tafarraqu. Jangan kau bercerai-berai, jangan kau berkelompok-kelompok, jangan berfirqah-firqah. Wa dzkuru ni'matallah 'alaikum idz kuntum a'da. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dulu kamu bermusuh-musuhan dan Allah Subhanahu wa taala menjinakkan hatimu, lalu menjadilah kamu orang-orang bersaudara. Jadi Allah ingin kita bersatu pada Al-Quran, kita tak mau bersatu. Jangan pecah belah
Jangan berfirqah-firqah, jangan berkelompok-kelompok. Kita suka berpecah belah, suka berkelompok-kelompok. Tiap kelompok, tiap golongan merasa paling benar. Tiap kelompok, tiap golongan merasa paling sunnah. Seolah-olah yang lain salah. Kalau kita sudah menyatakan kitalah yang paling nyunah, berarti yang lain itu bid'ah. Golonganku yang paling benar. Kelompok orang lain itu salah. Hadirin jamaah sidang Jumat. Sudah terjadikah ini di tempat kita, di negeri kita ini? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apa akibatnya apabila kita berfirqah-firqah itu, berkelompok-kelompok itu, tak pandai kita bersatu pada dari Allah? Mari kita tengok firman Allah atau ayat Allah dalam Ar-Rum. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Siapa mereka itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, menjadi banyak golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan, tiap kelompok merasa bangga dengan golongannya, dengan kelompoknya. Sudah terjadikah itu? Bangga dengan kelompoknya sendiri, merasa benar dengan kelompoknya. Kalau sudah terjadi istighfar, perbaiki diri, kembali kepada Quran Sunnah. Yang diperintahkan Rasulullah SAW, 2 perkara aku tinggalkan agar engkau selamat dunia dan akhirat. Kitab Allah wa sunnatul Rasul. Bukan kelompok, bukan mazhab, bukan para imam, bukan para ustaz. Quran wa sunnah. Ati Allah wa ati Rasul. Ada perintah ulil amri juga di situ. Tapi bila terjadi fa in tanazatum fi syai'in, bila berbeda kau dengan satu itu, farudhu ilallah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi ini tak kita lakukan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita ambil satu lagi, karena Jumat ini kan singkat sekali. Allah perintahkan kita makan yang baik-baik. Kalimatnya jelas banget. Ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan. Ayuhannas, bukan mukmin. Wahai segenap manusia. Siapa saja manusia itu, termasuk di luar Islam, kalau sudah manusia. Karena Al-Quran diturunkan terakhir kali. Inilah bedanya Al-Quran, kata suci umat Islam, dengan kita terdahulu. Terdahulu hanya untuk kelompoknya saja. Quran tidak. Luas. Kalau orang beriman dipanggil ya untuk kita. Tapi kalau ayuhan nas, untuk seluruh manusia. Kullu mimma fil ardi halal. Makanlah kamu dari bumi Allah ini, tapi yang halal. Halal tak cukup, yang thayyib, yang sehat dirimu. Wahai manusia, makan yang baik-baik, yang halal. Jangan kau makan bangkai, darah, babi, dan lain sebagainya. Apa yang kita bangkai? Setiap hewan yang tidak disembelih, mati dibunuh, dipukul, atau jatuh atau apa, itu bangkai. Pengecualian untuk bangkai ikan. Tapi seluruh daripada itu harus lewat penyembelihan. Selidiki kenapa darah pertama itu harus dibuang.
Kalau itu nggak dibuang, kalau mati dipukul kan tak dibuang itu darah pertama itu. Tapi kalau disembelih dikucurkan darah itu. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu hinzir. Jangan kau memakan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Maitatu, bangkai. Jangan makan bangkai. Kita membangkang. Malah kita hobi makan bangkai. Kita peragakan pula. Bangkai anjing kah itu, bangkai kelelawar kah itu, bangkai kucing kah itu, bangkai tikus, bangkai kalajengking. Itu yang kita konsumsi. Manusia lebih hebat, lebih pintar dari Allah SWT, dan tak mau dia ikuti itu. Segala bangkai kau makan, bangkai darah. Dan inilah ternyata yang melahirkan virus yang membunuh manusia. Dunia geger dengan virus ini. Satu negara yang merasa hebat, presidennya mengatakan tak ada yang mampu mengguncangkan negeri ini. Dengan virus mati negara ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Islamlah satu-satunya agama yang mengatur segala macam kehidupan. Makan saja diatur, saudara. Dipilih-pilih, halal tak cukup, tapi yang baik, halalan thayyibah. Baik untuk kesehatan. Tapi kau tak mau diatur. Bahkan Islam kau musuhi. Islam pun dimusuhi. Dan ada perencanaan orang-orang di dunia ini ingin memperkecil jumlah umat Islam. Dan diincar Indonesia karena terbesar di dunia. Islam kau benci. Apalagi ada aturan dalam alergi. Namanya saja Islam. Akar katanya aslam, selamat gitu. Agama yang selamat itu Islam. Pengikutnya disebut Muslim, orang yang selamat. Jadi kalau Muslim itu orang-orang yang selamat, apa artinya kalau non-Muslim? Kalau Muslim itu orang-orang yang selamat. Jadi non-Muslim itu orang-orang yang tak selamat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'an hadim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada khutbah kedua ini mari kita perhatikan. Ini jadi pelajaran buat kita, satu pendapat dari seorang pahlawan pada perang dunia kedua, Mr. Winston Churchill, seorang pahlawan Inggris. Dia ahli perang, namun gagal dia menaklukkan Turki. Dia berdiri dekat kolam depan istananya dan dikelilingi oleh para ahli perang Eropa. Kemudian diperintahkan seorang prajurit yang handal untuk menangkap ikan dalam kolam itu.
Ada ribuan ikan dalam kolam itu. Si prajurit menangkap ikan dalam kolam tapi tak berhasil. Sudah setengah harian nggak berhasil juga. Ikan dengan lincahnya bisa lolos dari tangkapan itu. Kemudian kata Winston, cukup. Kamu nggak akan bisa menangkap ikan-ikan ini sepanjang ikan-ikan ini masih berada dalam air. Maka perintah Winston, keringkan air itu. Keringkan kolam itu. Si prajurit mengeringkan kolam itu. Dan ikan-ikan yang ribuan tadi menggelepar tak berdaya menunggu kematian. Jadi kata Winston, kita tidak bisa mengalahkan Muslim yang mengamalkan Islamnya dengan baik. Dia mengamalkan Al-Quran. Jadi untuk menghancurkan Islam itu, keringkan dulu keimanan para orang Muslim itu. Seperti ikan ini, keringkan dia dari air, dia akan menggelepar. Kita dengan mudah membunuhnya. Hadirin jamaah sunat Jumat rahimahumullah. Jadi macam mana caranya? Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ini program mereka. Jauhkan umat Islam dari hadis-hadis Rasulullah. Jauhkan umat Islam dari mengenal Muhammad, meneladaninya. Jauhkan umat Islam dari masjid-masjid. Jauhkan umat Islam dari majelis ilmu, majelis taklim. Jika umat Islam sudah kering keimanannya, jauh dari Al-Quran, kita akan dengan mudah menaklukkannya. Untuk itu kita perlu bekerja keras menjauhkan umat Islam dari keislamannya. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladziina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innahu qaribun mujibud da'wat. Haqqan wa jannatina al-batilan wa jannatina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amalta 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la taklai akbar. Aqimis shalah.